Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus. Berita Injil untuk kita di hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 1-11. Kita baca Yohanes yang kedua, ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku, tema firman Sabat kita di minggu terakhir bulan Februari ini adalah mujizat di Kana. Tema ini, mujizat di Kana, jika diselaraskan dengan judul perikop yang tertulis di dalam Alkitab kita, maka mujizat di Kana sesungguhnya adalah esensi atau intisari dari firman Sabat di hari ini. Sebuah pelajaran dasar Injil yang wajib dipelajari dan dimengerti oleh murid-murid Kristus dari zaman ke zaman, khususnya kepada angkatan atau generasi di akhir zaman. Siapakah mereka itu? Itulah kita, kalau kita memiliki kerinduan untuk dapat layak, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara-saudaraku, inilah pelajaran dasar Injil khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman. Itulah kita, kalau kita memiliki kerinduan untuk dapat layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena ajaran Injil sepenuh telah menyatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun pemuritan. Dan kita sudah membahasnya berulang kali, saudara-saudaraku, yaitu secara de jure. Artinya sesuai dengan legalitas kebenaran firman Allah, legalitas Alkitab. Itulah, saudara-saudaraku, rancangan dan ketetapan Allah yang sempurna, khususnya yang tertulis di dalam nubuatan Nabi Yesaya yang sekarang ini sedang menjadi tema umum GBIS. Hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat yang ketiga, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Inilah yang menjadi latar belakang atau landasan berpikir dari tahun pemuritan. Di dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal 49 itu, di sana juga tertulis atau dinyatakan bahwa Tuhan telah menetapkan Yesus Kristus sebagai seorang hamba. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus hadir ke dunia dalam rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina. Yang adalah sesungguhnya, saudara-saudaraku, satu keteladanan utama yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah ia dewasa dan menjadi guru Israel. Tuhan Yesus berfirman, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikanlah di sini, saudara-saudaraku, bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Mengapa Tuhan Yesus tidak berfirman, "Aku datang bukan untuk dilayani"? Mengapa ia menyebut dirinya sebagai anak manusia dan bukan menyebut dirinya sebagai aku? Karena saudara-saudaraku, menjadi hamba atau memiliki hati sebagai hamba adalah satu keteladanan yang wajib dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dari zaman ke zaman. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus terlebih dahulu merelakan dirinya untuk menjadi hamba Kristus. Saudaraku, ini terbukti dalam nubuatan Nabi Yesaya di pasal selanjutnya. Tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Inilah keteladanan tentang Yesus sebagai murid Allah Bapa di surga. Perhatikanlah di sini bahwa jelas sekali predikat Yesus Kristus sebagai murid adalah merupakan pemberian atau anugerah dari Allah. Seperti dikatakan dalam ayat 4 dan 5 itu, di situ ada kalimat di dalam ayat 4, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Juga ada kalimat tertulis dalam ayat 5, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini adalah anugerah dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, membaca ayat-ayat ini kita harus lebih teliti dan juga hati-hati. Sebab Allah di situ ditulis sebagai Tuhan Allah. T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, dan Allah dalam huruf besar semuanya. Padahal saudara-saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Lama atau terjemahan Ibrani, bahasa Ibrani, kealahan itu ditulis di dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah Allah ditulis dalam tulisan biasa, A besar, L kecil, A kecil, H kecil. Allah yang dalam bahasa Inggris adalah God. Itulah Elohim sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bentuk atau wujud yang kedua, saudara-saudaraku, ditulis sebagai Tuhan Allah. Di mana Tuhan itu tertulis dalam huruf besar semuanya. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, sedangkan Allahnya ditulis sebagai biasa. Ini berbeda dengan tulisan Tuhan yang ada di dalam nubuatan Yesaya, T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Tuhan Allah itulah dalam bahasa Inggris disebut Lord God, itulah Yahweh. Dan dalam bentuk yang ketiga, saudara-saudaraku, Allah itu ditulis sebagai Tuhan, T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, seperti nubuatan Nabi Yesaya, namun tidak digabungkan menjadi Tuhan Allah, melainkan hanya Tuhan saja. Itulah dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Elohim. Atau dalam bahasa Inggris Lord, L besar, O kecil, R kecil, D kecil. Sebagai representasi daripada Tuhan Yesus yang memegang pemerintahan, yang memerintah. Maka saudara-saudaraku, di dalam nubuatan Nabi Yesaya itu, tulisan Tuhan Allah tentu saja bukan tulisan yang salah cetak atau asal-asalan saja ditulis, melainkan memiliki makna dan maksud yang tersendiri. Yaitu di sana saudara-saudaraku memiliki maksud sebagai keteladanan. Sebuah nubuat yang menyatakan keteladanan, yaitu keteladanan Yesus yang wajib dilakukan oleh semua murid-muridnya. Bahwa ketika Yesus Kristus menjadi murid, maka Allah Bapa yang menjadi gurunya. Namun ketika kita mau menjadi murid,
maka Tuhan Yesuslah yang menjadi guru kita. Ini adalah satu keteladanan Yesus Kristus yang digenapi ketika terjadi peristiwa mujizat di Kana, yang ditulis secara berurutan mulai dari ayat yang pertama. Yohanes 2 ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikanlah kalimat pembuka pada hari yang ketiga. Ini adalah, saudara-saudaraku, latar belakang 3 hari. Latar belakang 3 hari yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa perkawinan atau mujizat di Kana. Dimulai dari hari yang pertama, tertulis di dalam, kalau saudara periksa nanti, di dalam Yohanes pasal yang pertama, yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri kepada orang-orang Yahudi yang juga didengarkan oleh para muridnya, bahwa dia bukan Mesias. Selanjutnya di hari yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kesaksian Yohanes Pembaptis ketika ia berdiri bersama dengan kedua muridnya. Dan ia menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di hari yang kedua itu, seketika itu juga kedua murid Yohanes Pembaptis itu beralih, saudara-saudaraku, dari murid Yohanes menjadi pengikut Yesus. Salah seorang di antaranya disebut namanya sebagai Andreas. Sedangkan yang seorang lagi tidak disebut namanya, namun besar dugaan bahwa itu adalah Yohanes, murid kesayangan Yesus, yang menulis kitab ini. Sebab tidak mungkin kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Kitab Yohanes adalah merupakan riwayat daripada Yesus Kristus dan bukan riwayat Yohanes Pembaptis yang kemudian tidak lama setelah itu dipenggal kepalanya oleh Herodes sehingga tidak bisa mengikuti dan menyaksikan peristiwa riwayat Yesus sampai dia disalib dan naik ke surga. Nah, saudara-saudaraku, tentu saja hal ini belum secara terang-terangan atau tidak pernah secara terang-terangan diakui oleh para ahli Alkitab. Namun bukan itu kebenaran yang mau kita pelajari di hari ini. Di hari ini kita mau memahami bagaimana kedua murid Yohanes itu beralih menjadi pengikut Yesus setelah mereka mendengar kesaksian Yohanes. Maka saudara-saudaraku, demikianlah dengan kita sekalian di hari ini, di zaman ini, saudara-saudaraku, kita telah berulang kali mendengar kesaksian tentang kebenaran Yesus Kristus, terutama dari pengajaran para rasul. Selayaknya lah kita segera mengambil keputusan dan bertindak untuk berusaha berjuang agar dapat layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi latar belakang dari tema kita, mujizat di Kana. Sehingga di hari ini kita akan disadarkan bahwa ketika nubuat Nabi Yesaya, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan, digenapi, itulah peristiwa mujizat di Kana. Itulah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Bahwa telah terjadi mujizat, air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana oleh kehadiran Yesus dan murid-muridnya. Itu ada tertulis di dalam ayat 2, saudaraku, Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itulah keagungan Tuhan yang dinyatakan sampai sesuai dengan keterangan yang tertulis di dalam ayat penutup perikop, yaitu ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Apa maknanya ini bagi kehidupan kita di zaman sekarang ini, saudara-saudaraku? Kita memperhatikan ada kata kunci di situ, yaitu yang pertama.
Tertulis mujizat di Kana adalah yang pertama dari tanda-tandanya, tanda-tanda Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Allah, keagungan Allah yang mulai dinyatakan oleh Yesus dan murid-muridnya dalam peristiwa perkawinan di Kana. Kata kunci yang pertama itu menjadi jaminan, saudara-saudaraku, bahwa mujizat akan masih terus-menerus terjadi selama masih ada murid-murid Tuhan Yesus di dalam dunia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab Tuhan Yesus berfirman dalam kitab Wahyu, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Maka dengan terjadinya mujizat di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tanda keagungan Tuhan, mujizat selanjutnya masih terus akan terjadi selama masih ada murid-murid Tuhan Yesus di dalam dunia sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mungkin ada yang berkata, sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mungkinkah mujizat itu masih akan terjadi hanya oleh kehadiran murid-murid tanpa kehadiran Tuhan Yesus? Inilah satu kebenaran Injil yang harus dimengerti oleh kita sekalian. Bahwa di mana murid-murid Tuhan Yesus berada, di situ Tuhan Yesus hadir. Seperti janji Tuhan Yesus sendiri yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Inilah janji yang bersumber dari keteladanan Yesus Kristus sendiri. Satu keteladanan yang menyatakan, saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi murid-murid yang berkenan kepada Allah, kita harus mau menjadi hamba, memiliki hati sebagai hamba. Maka, saudaraku, Tuhan Yesus tidak akan memandang rupa kita sekalian, melainkan Tuhan Yesus akan melihat hati kita. Begitu Tuhan Yesus melihat hati sebagai hamba, Dia akan hadir dan mujizat pasti akan terjadi. Namun yang terjadi selama ini, mujizat sudah jarang sekali terjadi. Penyebabnya bukan hanya karena Tuhan Yesus yang tidak hadir, tetapi karena memang murid-murid Tuhan Yesus tidak hadir atau belum ada. Banyak umat atau hamba Tuhan yang merasa bahwa dirinya adalah murid Tuhan Yesus, padahal dia belum menjadi murid-murid Tuhan Yesus, atau tepatnya belum layak dan belum diakui oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena mereka belum memiliki hati sebagai hamba. Seperti contoh kasus yang telah sering kita bahas, kita baca kembali Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kebenaran Injil menyatakan bahwa di akhir zaman justru akan banyak bermunculan hamba-hamba Tuhan yang palsu. Juga banyak bermunculan murid-murid Tuhan Yesus yang palsu. Istilah di zaman sekarang adalah munculnya orang yang mengaku-ngaku. Parahnya, saudara-saudaraku, mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah palsu. Sehingga ketika terjadi perubahan itu, saudara-saudaraku, dunia bergoncang. Apakah mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus? Apakah mereka akan mendapat perhatian dari Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Mereka bukannya mendapat pertolongan, malahan diusir. Dan saudara-saudaraku akan ditolak dari hadapan Tuhan Yesus.
Pepatah berkata, sudah jatuh, tertimpa tangga. Nah, apakah kita mau mengalami nasib yang seperti itu nanti? Itu sebabnya kita harus belajar Injil. Harus mau berusaha menjadi murid-murid Kristus. Caranya, jadilah hamba. Milikilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia seperti keteladanan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam perkawinan di Kana. Ada keteladanan Yesus Kristus di situ seperti tertulis di dalam ayat 3 dan 4. Yohanes 2 ayat 3 dan 4, saudara-saudaraku. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Amin. Di dalam peristiwa Kana itu, saudaraku, kisah yang sangat terkenal itu, ada satu kalimat Tuhan Yesus yang menjadi misteri dan teka-teki sampai hari ini. Yaitu kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, saatku belum tiba. Apa artinya, saudaraku? Apa maknanya itu, saudaraku? Namun ketika kita belajar dari pikiran dan perasaan Kristus, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, kita pun mengerti. Kalimat saatku belum tiba adalah bukti daripada ketaatan Yesus yang dinyatakan kepada ibu dan murid-muridnya. Bahwa Yesus hanya taat kepada perintah Bapa dan gurunya. Mujizat di Kana adalah yang pertama. Itu artinya Yesus Kristus tidak akan berbuat mujizat apapun sebelum ia menerima perintah langsung dari Bapanya. Mujizat di Kana terjadi, saudara-saudaraku, bukan karena Yesus mau mencari panggung atau mencari popularitas seperti yang banyak kita saksikan di zaman ini. Yesus adalah seorang hamba yang taat dan setia. Kendati demikian, dia mengerti akan suasana darurat di dalam perkawinan di Kana, di mana perintah Allah akan keluar dari mulut ibu yang melahirkannya. Namun untuk memberi keteladanan tentang ketaatan, meskipun akhirnya air menjadi anggur, dengan segala kerendahan, Yesus tetap berkata, saatku belum tiba. Kita baca ayat yang terakhir. Wahyu 6 ayat 5-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kita membaca ayat-ayat ini sebagai peringatan bagi kita tentang perubahan yang sedang melanda dunia ini. Mungkin banyak orang berkata, krisis itu belum sampai kepada Indonesia. Krisis itu belum melanda Indonesia. Namun, saudara-saudaraku, lewat wahyu Tuhan Yesus ini, kita diperingatkan bukannya kuda hitam itu tidak mampu sampai ke Indonesia. Bukannya kuda hitam itu tidak mampu melanda Indonesia. Karena hanya minyak dan anggur itu saja yang selamat. Apakah seluruh Indonesia sudah menjadi minyak? Apakah seluruh Indonesia sudah menjadi anggur? Bagaimana dengan kita? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah menjadi minyak? Menjadi Injil sepenuh seperti pelita yang diisi penuh dengan minyak? Atau apakah kita sudah menjadi anggur? Lewat pelajaran di hari ini, saudara-saudaraku, kita memahami kata menjadi anggur. Anggur adalah lambang mujizat Tuhan. Keagungan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah perubahan dunia.
bahwa mujizat itu masih akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Masalahnya sekarang, saudara-saudaraku, mujizat itu hanya terjadi lewat kehadiran Tuhan Yesus yang hadir hanya kepada murid-muridnya. Itulah hamba yang taat dan setia. Maka saudara-saudaraku, marilah kita mengambil keputusan dan tindakan untuk berjuang agar kita layak menjadi murid-murid Kristus, murid-murid kerajaan Allah. Relakanlah dirimu menjadi hamba Kristus yang mau taat dan setia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur ketika Engkau melawat kami, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berulang-ulang menyatakannya dan mengajarkannya kepada kami, supaya kami, Bapa di dalam surga, memiliki satu keteguhan hati, satu keyakinan bahwa di tahun ini kami harus berusaha untuk dapat menjadi murid-murid-Mu. Karena hanya lewat kehadiran murid-murid Tuhan Yesus saja mujizat terjadi. Engkau ada selalu bersama dengan murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami memerlukan mujizat itu, terutama di tengah dunia yang bergoncang. Oleh karena itu, meskipun hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Memberi ingat-ingatan dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali, saudara.